Jadi hidupnya bukan berarti sudah hidupnya ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Tapi kan yang bikin masalah ini di zaman akhir ini, orang Kristen kan berpikir kalau saya sudah percaya Yesus di benak pikirannya, percaya Tuhan sebagai juru selamat, dia percaya Yesus telah menebus dia, otomatis dia kalau menutup mata pasti saya dijamin masuk surga. Ini penyesatan yang tahun-tahun berapa tahun sampai sekarang ini. Kalau dia sudah percaya Yesus, apalagi di gereja, pada Alkitab itu ada kriterianya. Untuk kau menerima anugerah keselamatan, Matius 7:21 itu orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Ada kriterianya. Jadi bukan sembarang orang. Saya tahu ini, saya berjuang berat, saya tidak merasa pede. Kalau saya dipanggil Tuhan hari ini pun, saya belum mencapai target, saudara. Jadi keselamatan itu harus dihayati di bumi ini. Anugerah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kebenaran itu harus dihayati di bumi ini. Maka saudara, kalau ke rumah sakit itu saudara akan diingatkan, kalau di penjara akan diingatkan, kalau saudara sedang temannya ada yang dipanggil Tuhan saudara atau orang tua, coba kamu hayati. Begitu sama singkat bahwa berpikir kritis, realistis bahwa pesta pora, sukacita itu ada akhirnya, saudara. Maka Tuhan mengingatkan, pergunakanlah waktu, karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Pergunakan waktu kita untuk melakukan kehendak Bapa, melakukan apa yang berkenan di hadapan Dia. Biar kehendak bebas ini kita berusaha bagaimana ruang gerak hidup kita selalu mengungkapkan hati Tuhan, tidak mengkhianati sahabatnya, tidak mengkhianati pasangan hidupnya, bisa menjadi contoh teladan. Karena ini mampu untuk anak-anak Tuhan. Saya sudah bilang sekali lagi, kita sudah memasuki zaman akhir. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus berjuang masuk ke jalan yang sempit. Karena yang luas itu banyak orang yang masuk ke jalan luas itu, mereka banyak binasa. Ini firman Tuhan yang sehat, firman Tuhan yang alkitabiah, bahwa hidup ini sebenarnya sebuah perjuangan hari lepas hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Bagaimana saudara dituntut untuk hidup melakukan kehendak. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup itu ada konsekuensinya, ada yang harus kita bayar. Jangan menyesal kelak waktu ajal menjemput kita. Oh Tuhan, aku ingin kembali lagi, udah nggak ada kesempatan lagi. Maka selagi saudara diberi kesempatan itu, marilah kita mencari perkara-perkara yang di atas. Marilah kita benar-benar berjuang untuk setiap hari mengalami bertemu dengan Tuhan dalam doa, merenungkan firman-Nya setiap pagi, setiap malam kita bergaul. Kita menyadari bahwa kekasih abadi kita adalah pribadi Tuhan. Soulmate kita adalah pribadi Tuhan yang bisa menemani kita di dalam kekekalan. Kita datang seorang diri, akan kembali seorang diri. Kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, akan kembali kepada Tuhan tidak membawa apa-apa. Ini sengaja saya gaulkan setiap hari, setiap gereja, agar kita tidak salah bahwa dunia ini nyata, dunia ini tempat bagaimana kita menentukan nasib kekal kita di surga nanti, nasib kekal kita dalam penderian abadi. Daniel 12 ayat 2. Jadi saudara, iblis memakai permasalahan, tekanan hidup, ekonomi, kecewaan, sampai penyakit agar saudara dan saya tidak fokus kepada panggilan surga. Maka Tuhan bahwa ujian pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita, yaitu janji Tuhan. Dia
yang mengambil dia meneguhkan memperlengkapi sampai kamu berdiri di hadapan Bapa tak berkata tak berjilat.